perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Sebab orang-orang Tuhan inginkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan tetapkan dalam sebuah pernikahan atau perkawinan. Ada batas-batas, ada aturan, ada hukum yang berlaku. Sama halnya Bapak Ibu kalau saudara misalnya pergi ke kota besar, ketika saudara lihat lampu merah dan ketika dia merah, saudara terobos. Dan jangan salah kalau besok ya ada namanya surat elektronik tilang yang akan dikirim ke tempat Bapak Ibu. Kenapa? Bapak Ibu sudah melanggar batas. Nah, jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat dikatakan, hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan, dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur. Apakah tempat tidur yang dimaksud hanya kasur? Bukan. Jangan mencemarkan suamimu, jangan mencemarkan suamimu. Tapi pada zaman sekarang Bapak Ibu, ada banyak orang yang mencemarkan baik suami maupun istrinya, sehingga pernikahan itu, perkawinan itu bukan lagi kudus, penuh dengan namanya parasit. Sebab orang-orang Sunda dan pecina akan dihakimi Allah. Kita akan masuk ke dalam PowerPoint. Oke, kita tayangkan dulu. Iya. Pernikahan Kristen. Saya akan memulai Bapak Ibu dengan sebuah gambar yang Bapak Ibu coba lihat. Mana di antara kita yang seringkali melakukan hal ini di rumah? Tentu saya tidak menyuruh Bapak Ibu tunjuk tangan, betul? Tetapi Bapak Ibu harus tahu, seperti itu sudah melanggar kekudusan pernikahan. Sudah menajiskan namanya perkawinan. Karena apa? Sudah melanggar namanya firman Allah. Jadi harus tahu, kalau ada ibu-ibu, istri-istri yang seperti ini, burunya atau permainnya yang sudah mulai minjak itu suami, diingatkan, nah jangan permain, jangan, kenapa? Dosa. Kenapa Bu? Kenapa buat? Karena itu melanggar firman Tuhan. Saudara gak usah pernah kasih tahu, tapi alasannya gini-gini. Enggak, firman Tuhan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk ditaati. Amin. Atau Bapak Ibu sering melakukan hal yang ini. Bagaimana sebagai seorang suami istri hidup di dalam saling mengasihi. Nah, kalau Bapak Ibu mengerjakan setiap hari dalam kehidupan pernikahan rumah tangga kita, maka ini menunjukkan bahwa ada Tuhan hari dalam rumah tangga saudara. Tapi kalau tiap hari perang teluk dan perang Ukraina yang ada piring lah, ada gelas lah, ada cangkir lah yang mau terbangan, ada pintu lah yang bunyi brak, nah, saudara perlu berubah. Apa? Pernikahan dirancangkan Tuhan, bukan untuk hal yang sedemikian. Amin. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, alasan mengapa kita tidak boleh mencemarkan perkawinan atau pernikahan kita, kita bisa melihat yang pertama. Kenapa? Pernikahan itu, perkawinan itu rencana Allah atau rancangan Allah. Ketika Allah menjadikan Adam dan Hawa, Allah melihat segala sesuatu diciptakan dengan baik, tapi Adam tidak menemukan namanya seorang penolong bagi dia, sehingga Allah menciptakan namanya Hawa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Allah berfirman, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Beranak cucu itu dalam hal apa? Apa yang dimaksudkan? Mereka dinekatkan di dalam pernikahan seperti itu, bisa memiliki namanya keturunan. Menikah dengan yang sama, pernikahan itu rancangan Allah, maka kita perlu menikah dengan sesama pengikut Kristus. Yang pertama, harus sesama Kristen. Jangan dikasih alasan, tapi nanti saya akan bawa dia pacaran istriku nanti jadi orang Kristen. Gak usah pala yang begitu. Tapi nanti saya bawa dia pacaran suami saya jadi ikut kita. Gak usah dirapat. Kau gak punya kekuatan. Standarnya itu sudah harus bertobat atau lahir baru. Jangan hanya Kristen dia, tapi gak pernah di gereja, ya kan? Banyak gitu kan? Duri-durinya, guru kita atau anak kita sering di gereja, tapi calonnya gak pernah di gereja. Hidupnya mana? Karaoke, diskotik, jalan-jalan, hidup di jalanan. Yang membuat rumah tangga pernikahan yang seperti itu, ya bisa nanti rumah tangganya berakhir di jalanan, Bapak Ibu.
kebetulan saat katakan, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, dalam bahasa Ibrani kata itu bait, artinya apa? Keluarga. Jika bukan Tuhan yang membangun keluarga, perlukah Tuhan membangun rumah Bapak Ibu? Nah, rumah yang dimaksudkan janji pernikahan itu diikrarkan di hadapan Tuhan dan jemaat dan tidak boleh di. Tapi sering saya menemukan udah gak cinta lagi kan Pak, dan boleh berkata Pak, kenapa? Di mana kesemuanya harus ngomong Pak? Daripada orang di mana orang bakal terus udah kepada dia bilang masuk. Oh salah. Pernikahan gak begitu Bapak. Gak bisa pernikahan begitu. Tak main gojek-gojek, sudah tahu gojek? Mau menikah, tak si gojek-gojek, si pate-pate itu. Nah mau lo cincinnya kayak, ada mau lubang tak tahu. Ada mau di parang yang budi. Tahu, artinya apa? Kalau sudah nikah, jangan bikin yang lain lagi. Cukup. Makanya kalau waktu saya mau menikah dulu, udah selesai menikah dengan istri saya. Pendeta saya di suara yang berzor, ya Pak, mulai hari ini tutup matamu kiri kanan katanya. Loh, bukan dong bilang, bukan. Jangan lagi kau beli air lain. Kenapa? Kau sudah menikah. Harus seperti kuda. Sudah tahu kuda? Dia nggak boleh lihat kiri, dia nggak boleh lihat kanan, dia harus ke begitu. Jadi Bapak pernikahan itu tidak gampang. Paulus bilang apa? Kalau boleh kau usah nikah. Tapi kalau kau merasa kau perlu nikah karena kau kasihan dengan calon suami atau calon istrimu, menikah. Dalam hal itu kamu tidak berbuat dosa. Nah itu dia, hati-hati yang suaminya ganteng-ganteng. Kenapa? Banyak tuh tikus-tikus berlipstik di jalan yang menggoda, ya kan? Hati-hati bapak-bapak yang istrinya cantik-cantik, jangan dibiarkan pakaian yang bagus-bagus keluar. Kenapa? Banyak tuh jomblo-jomblo yang sedang merana. Jagalah penampilan hanya untuk suami dan istri. Amin. Oke. Pernikahan itu bukan sekedar cinta atau nafsu birahi, suka sama suka, tetapi pernikahan itu harus dirasakan namanya kasih. Saya selalu tanya sama mereka, kamu nikah gara-gara kalian berdua saling mencintai enggak? Mereka bilang iya. Saya bilang pikir dulu. Karena apa? Cinta itu bisa habis, betul? Betul Bapak Ibu? Pikir dulu. Bapak Ibu kalau mau menikah, jangan karena cinta. Kami sudah sama-sama cinta. Jangan cinta melelap lagi Pak. Jangan. Lebih baik kau usah nikah. Kenapa? Kalau hanya cinta yang kau bawa 1 tahun kemudian, dia lagi cinta apa? Udah gak suka saya Pak, udah gak cinta lagi saya Pak. Bubarkan aja, bubar. Semuanya kalian pikir nikah itu si gojek-gojek main karet, anak melayang-layang. Ya, nikah itu bulat. Cinta pernikahan itu, kalau cinta Bapak Ibu, dia selalu namanya berakhir dengan nafsu birahi. Itulah cinta. Aku cinta kamu, kalau aku sudah mencintai kamu harus mencintai aku, betul? Itu kalau cinta. Tapi kasih, aku mengasihi kamu. Sekalipun kamu jahat, aku tak mengasihi kamu. Beda dengan cinta. Kau nggak mencintai aku, jadi kau. Karena sering kali cinta itu diukur dari uang. Ada uang abang di, nggak ada uang abang di, tetap uang. Jangan seperti itu, amin. Ada uang atau nggak ada uang, suami istri harus saling mengasihi. Kalau cinta yang tadi beda Bapak Ibu, jangan. Nah ini ujung-ujungnya, ini eros, ini nafsu, ini cinta, ini kasih seksual. Itulah ke situ. Kalau cinta, tapi kalau kasih, sekalipun suamimu, istrimu melakukan kesalahan, kau mengatakan Tuhan, aku mengasihi dia. Aku mau Tuhan kau memberikan. Ibu kasih Bapak. Yesus mati di kayu salib gara-gara cinta atau gara-gara kasih? Kasih. Itu yang harus kita coba. Amin. Nah, 1 Petrus 1 ayat 15, tetapi hendaklah kamu kudus di dalam seluruh hidupmu. Pernikahan itu kudus, dan kita diminta oleh Tuhan harus kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Kita dipanggil, Adi bersama Jimmy dipanggil masuk dalam pernikahan. Pernikahanmu itu harus kudus, jangan ada parasit. Amin. Semua begitu Bapak Ibu, harus bawa pernikahan itu kepada Tuhan. Serahkan pernikahanmu kepada Tuhan. Jalani pernikahanmu dengan Tuhan.
hal yang sama. Kalau suami istri punya persoalan, jangan teleponan pulang atau pulang. Jangan pantang. Kenapa pantang, Pak? Pasti tulangnya beda-bedanya. Betul? Jadi kalau suami istri punya masalah, jangan tanya orang tua, Pak, suamiku gebuk aku. Ya gebuk balik. Percuma kau ajarin kau dari Toba. Oh, bapakku mau suruh kau, mau yakin kau gimana balik. Itu kan orang hidup berdadar, betul? Tinggal lihat kan? Nah, kalau istrinya mengibar suaminya juga dia. Beruntung kan? Tapi kalau suami istri punya masalah, siapa cari ke dia hamba Tuhan. Gak bakalan hamba Tuhan atau pendeta miliki diberi kanan. Dia akan mencari jalan keluar. Kamu salahnya apa? Udah tahu salah, kamu gak boleh berdamai. Kalau orang tua enggak, sudah bercoba salah. Suamiku, ya udah timbal. Oh itu suami. Kalau semua belum berjodoh istriku, ya udah timbal. Pernikahan harus dasar namanya kasih. Gak boleh Bapak Ibu Saudara. Jangan lihat dari materi. Pernikahan jangan diukur dari materi. Ayah baru jangan helai. Aduh jauh dengan ngomongnya, ada itu. Begini. Asal anak, semua jangan Bapak Ibu. Nikah itu jangan diukur dari materi, tapi lihat dari kasih yang diberikan oleh calon suami dan calon istri. Itu yang di depan hati. Biasanya kalau menikah anak diberi harta calonnya kan, anak kosong menikah, aku udah buat tanah Pak. Lalu kita orang mau bayar, apa timbul riba terjadi nikah kan? Apa begitu menikah, maka hati-hati terus, darah tinggi lah terus. Kenapa? Aku sama mertuanya, mertua laki pun mertua perempuan, galak teman. Oh ya Allah salah masuk udah masuk ke pengisian. Oh ketemu saya dengan nasional. Wah udah nih. Siapa suruh menikah dengan cara yang seperti itu? Betul? Sadari Bapak Ibu, pernikahan kita bukan seperti Tuhan Mas. Pernikahan itu harus namanya jujur. Suami istri itu harus kenapa? Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, seluruh pernikahan, seluruh rumah tanggamu, suamimu, istrimu, pekerjaanmu, pelayananmu, gerejamu harus kudus. Karena disitulah Tuhan akan hadir. Kalau Bapak membaca dalam kitab Perjanjian Baru, Bapak Perjanjian Lama, ketika tabut perjanjian itu, kemah pertemuan itu Tuhan selesai dibawa oleh pusara, ketika tabut perjanjian dimasukkan, kemuliaan Tuhan turun. Dan ketika kemuliaan Tuhan turun, itu namanya ada hadir Tuhan di situ. Itu kekudusan Tuhan hadir di situ. Gak boleh sembarang masuk. Kalau sembarang masuk dalam pernikahan, bisa runtuh pernikahan. Gak usah 3 bulan, 2 hari pun bisa runtuh. Beberapa tahun yang lampau ada pernikahan yang seperti itu. Baru 1 minggu, 2 minggu dinikahi langsung mau gak boring untuk dijawabnya Tuhan. Ayo loh. Ayo. Mau begitu? Harus mengenal calon istri, calon suami dengan benar. Itu nyata. Yang ketiga, alasan mengapa kita perlu tidak mencemarkan pernikahan atau rumah tangga kita. Yang ketiga, pernikahan itu bersifat permanen atau kekal. Sama seperti Bapak Ibu ketika Bapak memutuskan mengikuti Yesus bercerai. Wah, daripada berdosa dia Pak ini itu ya siapa suruh? Kenapa kamu balik? Jangan cari alasan sama Tuhan. Ngomong aja sama Tuhan, Tuhan, aku sudah salah, aku Tuhan diberikan. Sudah. Terus saya katakan, kamu mulai dipercaya itu marikan. Mari kalau dalam di hal mohon rohani. Mau masalah kita, roh jebata, patoru hatabe, dia kata pikir Bapak Ibu. Kabakalan Tuhan berubah. Tentang balikan berdua, kalau kita cemarkan anak kita, Bapak Ibu sangat mengasihi kita. Dia sangat makanya sampai mati bersama. Maka saya pernah berkata begini kepada jemaat, kalau kau pengen cerai cuma satu syaratnya, apa itu katanya? Lihat yang disalibkan ini, lebih sakit mana? Lebih sakit dia atau lebih sakit kamu? Kalau kamu lebih sakit, udah cerai. Tapi kalau toh lebih sakit Yesus daripada kamu, mau cerai. Tahan. Begitu Bapak. Ada saya kenal seorang laki-laki, dia sudah cerai dengan istrinya sudah menikah, bahkan punya anak kalau saya tidak salah. Sampai hari dia tak berdoa bagi istrinya kembali. Sampai hari saya mengenal dia sudah mungkin sekitar 10 tahun.
10 tahun dia sudah ditinggal istri dan menikah, tapi sampai hari dia tak berdoa sama Tuhan, aku mau istriku kembali. Ayo, laki-laki loh dan perempuan, dia mencari Pak, daripada saya jatuh tidak perzinahan, gimana Pak? Gimana bisa ternyata? Dia pegang firman Tuhan, satu kelak apa yang jadi doanya pasti akan terkabul. Kalau saya katakan tadi Bapak, kalau kita cari alasan sama Tuhan, ada saja alasan kita, alasan yang rohani dalam tanda kutip itu bisa kita kasih, betul? Betul? Tapi pernikahan bukan dirancang Tuhan seperti itu. Pernikahan itu permanen dan kekal karena rancangan oleh Tuhan. Makanya Bapak Ibu, orang pernikahan Kristen, pagi-pagi suami sudah mabok, malam-malam istri pergi ke diskotik, anaknya nggak tahu mana semangat moro-semoro dan potong video lawan abe. Sakit ke hati Tuhan. Dan sering kali Bapak Ibu dikasih tahu, kita tidak pernah sampai berpikir di situ. Kita para suami enaknya aja kita pergi, kita para istri enaknya aja kita pergi meninggalkan. Kita tidak tahu istri kita atau suami kita, anak kita makan tidak makan di rumah. Di para tete makan paruh hal, kadang ada pergi. Kenapa? Sibuk dengan dunia masing-masing. Setelah Tuhan akan tegur kita, nah kamu sudah sangat jauh melangkah. Dia akan ajak kita, dia akan licin kita dan sampai ke sana kita. Itu Bapak Ibu. Pernikahan Kristen berbeda dengan pernikahan di luar Kristen. Pernikahan Kristen satu suami satu istri sampai mati. Kalau istrinya atau suaminya mati, salah satu bisa menikah, boleh. Yang penting satu sudah mati. Jadi kita itu aturan kita, bukan aturan gereja. Kan aturan gereja kan kadang-kadang bertolak belakang dengan aturan Alkitab, betul? Nah kita harus junjung Alkitab, bukan aturan gereja. Alkitab bilang jangan, ya jangan. Kalau dia di luar Kristen, biasanya kalau sudah tidak cinta, bisa diceraikan. Udah gak cinta lagi. Udah gak cinta lagi kami Pak. Udah gak cinta lagi, boleh gak dicari? Cari, boleh gak dijejerin? Ini sudah dianggap tua, diganti. Ya kan, dibacakan namanya, kalau istilah mobil kan. Ini udah tua Pak, nah dibacakan, diambil satu, yang nom-nom. Ini udah mulai masuk tua, jadi lagi, satu lagi. Ada begitu. Ternyata saudara pernikahan sebelum itu. Nah, pernikahan tidak sebelum itu Bapak Ibu. Pernikahan itu kudus dan satu kali sampai mati. Kecuali misalkan mati dalam keadaan masih muda, bisa menikah, silakan. Bapak saya menikah di rumah Bapak Ibu. Mama yang melahirkan itu meninggal ketika saya kelas 4 SD. Menikah bapak saya 1 tahun kemudian. Bisa menikah nggak? Bisa. Kenapa? Udah meninggal, udah mati. Begitu Bapak Ibu. Aturannya begitu. Hanya dipisahkan namanya oleh kematian. Pernikahan Kristen itu rancangan Allah itu hanya boleh dipisahkan namanya kematian. Bukan bisa di pengadilan, Pak. Pengadilan kan bukan Tuhan. Bukan Bapak Ibu, pengadilan bukan Tuhan. Saudara mau dapat surat dari presiden pun supaya bercerai, tidak bisa. Tuhan bilang apa? Tidak bisa. Kenapa Tuhan melarang orang yang bercerai menikah? Karena di mata Tuhan dua-duanya masih suami. Kenapa? Selama dua-duanya masih hidup. Tapi itu Bapak Ibu. Jadi pernikahan itu kudus, pernikahan itu rancangan Allah, pernikahan itu permanen atau kekal. Makanya bawalah pernikahanmu kepada Tuhan. Buat Adi dan Cindy, bawa pernikahanmu sama Tuhan. Kamu sebagai calon kepala rumah tangga, pimpin rumah tanggamu, pimpin istrimu, kelak dengan anakmu, pimpin mengenal Tuhan. Sebab apa? Berkat Tuhan adalah kehidupan. Dan terakhir, Firman Tuhan berkata, jangan mencemari pernikahanmu, sebab itu rancangan Allah, itu produknya Tuhan. Itu kudus dan bersifat kekal. Oleh sebab itu, kenakanlah kasih sebagai pernikahan yang mempersatukan antara suami dan istri, menyempurnakan suami istri. Hendaklah suami istri sekata, seperasaan, saling mengasihi dan menyayangi, dan merendahkan hati masing-masing,
Janganlah suami dan istri saling membalas namanya kejahatan dengan kejahatan, atau suami istri membalas caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya suami istri apa? Hendaklah suami istri saling memberkati, karena untuk memberkatilah kita dipanggil, yaitu untuk memperoleh. Tidak pernah kini oleh suku Simato, saya selalu percuma mengeluh buku, suami juga lebih balik. Bisa orang percuma mengeluh, di istinataku nggak perlu balik. Itu dunia saudara, sama Tuhan jangan dipanggil. Kenapa? Kita dipanggil untuk memperoleh berkat, pasu-pasu, anugerah, kemurahan Tuhan. Itu cuma pernikahan Kristen. Lalu kadang-kadang saya kasihan kadang-kadang melihat istri-istri. Kenapa kalau kadang-kadang sebagai motor Tuhan? Kemana ya Tuhan suaminya ini ya? Udah istrinya masak, nyuci, sikat baju, setrika baju, nyapu rumah, ngepel rumah, suaminya tinggal lupa-lupa kaki jadi kore-kore begini. Udah istrinya siapkan baju buat anaknya, ke pajak lagi, suaminya begini jadi pasar, jadi kopi, dan mengurut dia. Ada di dapur. Wih, makan burger, makan suruh isinya nasi. Bayangkan saudara. Tapi waktu mau merebut, waktu pekerjaan betul, kita pada suami betul, marah-marah pekerjaan betul, tapi kalau dapat kopi, dan dibuat istrinya, nak pasar tidak menuju dobe, dan menggoreng ikan dobe, dan istrinya berbaju. Ada di baju kebek, dan istrinya berbaju. Ayah ada kan itu, ngapain kopi? Siapa baju jadinya dulu? Ada di di mana? Kenapa? Kasihan istri itu betul. Ada sama di dapur. Masa separuh menggak ini kisah di pasar sama membuat Arab. Itu dia harus lagi keluar. Dengan hak bahu. Tapi kok istrinya nomor 2 itu? Betul Bapak Ibu? Saya berharap kita pernikahan itu diubah. Nang ngomong atau pesta kan, kalau kita kawal kan, atau ngaberin tapi dijauh. Asik cerita betul. Kita menikah bukan konteksnya seperti itu. Kita menikah sama di dalam, sama di luar. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Disitulah Tuhan akan mencoba. Ayah sifat sunnah membangun puasa. Kayak rumah coba juga tidak. Ayah kata firman Tuhan, bertolong-tolonganlah kamu dalam menanggung tugasmu. Bayangkan istri lucu, sementara dia berpikir kamar mandi dapur. Kalau keselak dia juga ngap gitu, sinar rugi. Kenapa selama ini kita pernah dicari nikah itu kayak mana sebetulnya? Saya diajari Bapak Ibu, saya jemur baju dengan sini, pokoknya bahasa apa? Orang bilang, kenapa pernah jemur baju? Ayah tidak mau mandu jemur baju dan istriku. Kenapa? Kadang-kadang dia cinta mau jemur baju betul. Apalagi di mana aku jauh bukan, mulai tanah maka boleh mau bapak bukan. Ayo mana tak teman berhukum, mau mana jauh. Loh, ada Alkitab melarang kita menyebut rumah kan? Tapi karena orang tidak tahu firman Tuhan, istrinya dibikin menjadi bukan. Alay katanya waktu pernikahan, Goruni, apa gabe? Ayo, tapi yang ngomong itu pasti ngalangin itu. Ya kan Bapak Ibu, kasihan istri kita kan? Betul? Amin? Amin. Tuhan memberkati, kita akan masuk di dalam acara selanjutnya. Baik Bapak Ibu, saya akan mengundang kita berdoa supaya Tuhan menolong untuk acara berkata pada hari ini sesuai firman Tuhan. Pernikahan itu kudus, haruslah pernikahan bersifat kekal. Dan pernikahan itu memuliakan Tuhan agar senantiasa Tuhan dipermuliakan. Saya akan memulai sesi tanya jawab terhadap calon mempelai pria. Nanti setelah mempelai pria, saya akan bertanya kepada mempelai wanita dengan jawabannya. Dan yang terakhir nanti saya akan meminta dari setiap jemaat yang boleh hadir pada hari ini di dalam acara ini. Saya akan bertanya yang pertama, Saudara Adi Putra Rumah Pea
Bersediakah saudara untuk mengambil wanita yang berada di depanmu untuk mencari istrimu yang sah, yang engkau nikahi pada hari ini dan di hadapan Tuhan? Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi, bersediakah saudara untuk berjanji bahwa saudara akan mengasihi dia seperti Kristus mengasihi gerejanya? Engkau akan bersikap setia kepada dia seumur hidupmu, dan tidak ada sesuatu apapun juga yang dapat memisahkan hubunganmu dengan dia sebagai suami istri, kecuali Tuhan sendiri yang memisahkannya dengan maut. Ya, saya siap. Saya bersedia. Ya, saya bersedia. Oke, dan mikrofonnya sekarang saya akan bertanya kepada calon mempelai wanita. Saudari Jimmy Mariana Sihombing, bersediakah saudari untuk menerima pria yang berada di depanmu untuk mencari suamimu yang sah, yang engkau nikahi pada hari ini dan di hadapan Tuhan? Dan saya sebagai seorang hamba Tuhan dan jemaat sebagai saksi, bersediakah saudari untuk berjanji bahwa saudari akan tunduk kepada dia seperti gereja tunduk kepada Kristus, dan engkau akan bersikap setia kepada dia seumur hidupmu, dan tidak ada sesuatu apapun juga yang dapat memisahkan hubunganmu dengan dia sebagai suami istri, kecuali Tuhan sendiri yang memisahkan dengan maut? Kurang kencang. Ya, saya bersedia. Baik, Bapak Ibu, saya akan bertanya kepada Bapak Ibu jemaat yang boleh hadir serta mendukungnya di dalam doa. Ya, saya bersedia. Sama-sama mengucapkan kami bersedia. 1, 2, 3. Kami bersedia. Sekarang kita akan masuk kepada pengucapan ikat janji pernikahan. Baik, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pengucapan ikat janji pernikahan di hadapan Tuhan pada saat ini untuk bisa saling berpegangan tangan dan memegang mikrofon. Dan Tuhan sendiri yang telah mempersatukan dan menetapkan hubungan kasih kita. Maka aku dari putra Romea mengambil engkau Jimmy Mariana Sihombing menjadi istriku. Aku berjanji untuk mengasihi engkau seperti Kristus mengasihi jemaatnya, dan aku menetapkan diriku kepadamu dan mengikatkan diriku dengan dirimu seumur hidupku. Aku laksanakan cincin ini sebagai tanda bukti janjiku kepadamu, dan aku memeteraikan janjiku seumur hidupku dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sekarang calon mempelai wanita. Aku percaya akan Tuhan Allah yang sempurna, kemudian istrimu. Oleh karena itu, aku Jimmy Mariana Sihombing menerima engkau sebagai suamiku. Aku berjanji untuk menghormati engkau dan menundukkan diriku kepadamu seperti gereja kepada Allah seumur hidupku. Aku memberikan cincin ini sebagai tanda ikat janjiku kepadamu, dan aku memeteraikan cincin ini dalam nama Bapa, Allah, dan Putra dan Roh Kudus. Oke, Bapak Ibu, sudah kita lihat ikatan janji yang mereka boleh sampaikan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus untuk memeteraikan
janji pernikahan mereka serta meneguhkan pernikahan mereka. Di tangan kami ada roti dan anggur, Bapak Ibu dikasihi Tuhan, yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Nah, pada hari ini kami buat perjamuan kudus untuk memeteraikan pernikahan saudari kita Adi Putra Rumapea bersama Jimu Mariana Sihombing. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu yang disolatkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan roti di dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ialah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendoakan, kita memulai. Silakan untuk berlutut di hadapan Tuhan pada hari ini. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa bersama-sama, menyerahkan suami istri akan kita doakan pada siang hari ini atau pada saat di hadapan Tuhan. Saya mengundang kita untuk berdoa bersama-sama. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Bapa yang kudus, bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik. Kalau hari ini di hadapan-Mu ada calon suami dan calon istri yang boleh akan dipersatukan, kami memohonkan berkat Tuhan atas hidup mereka Bapa. Biarlah Tuhan Engkau menyertai mereka senantiasa ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Biarlah berkat di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus dicurahkan atas kehidupanmu, dan damai sejahtera yang dikerjakan Roh Kudus Tuhan senantiasa memenuhi pernikahanmu, memenuhi hidupmu, bahkan menuntun pernikahanmu sampai pada akhirnya. Biarlah berkat itu mengalir dalam kehidupanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkati kau sebagai suami, diberkati kau sebagai istri, beranak cucu dan bertambah banyak. Berkat Tuhan dinyatakan atas kehidupanmu. Terimalah berkat ini yang dimeteraikan di dalam nama Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke. Silakan berdiri. Saya mengundang saksi boleh hadir ke depan untuk tanda tangan sertifikat pernikahan. Bapak Elimanus Situmorang bersama Bapak Tumbur Sihombing. Bapak Elimanus Situmorang. Bapak Tumbur Sihombing. Ya, silakan dulu Bapak-bapak, terima kasih.
Oke, Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam penyerahan Alkitab dan sertifikat. Alkitab kami berikan dari gereja dengan tujuan supaya mereka menjadi orang yang mengikut Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam namanya wedding kiss pada hari ini di hadapan Tuhan dan jemaat. Mereka akan melakukan wedding kiss sebagai tanda bahwa mereka sudah sebagai suami istri. Silakan. Oke. Saling berhadapan. Ya, saling berhadapan. Oke. Jangan dulu, jangan jauh-jauh kan. Ya kan. Nyampe nanti ya, udah nyampe kita kayak baru nanti ya. Oke, kami akan hitung wedding kiss 1, 2, 3. Belum katanya, tahan dulu. Sudah, satu lagi. Sekarang istri, suruh beri suami. Ayo. Ya. Ayo. Coba. Tahan dulu. Sabar. Oke, sekarang berhadapan. Kami dikasihi Tuhan, kita akan mendeklarasikan pada hari ini, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah Tuan dan Nyonya Adi Rupapea diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Silakan bertepuk tangan untuk menyambut suami istri yang sah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Silakan turun sambil berdekat dengan tangan. Ya, nanti juga sini ya. Pegang. Ya pegang, pinggangnya aja pegang. Ya. Silakan, baru matikan lilin. Ya silakan. Oke. Ya, boleh itu juga boleh. Silakan. Yang kiri dan kanan. Sudah? Oke, silakan sekarang masuk kepada ucapan terima kasih. Pemberian persembahan suruh dulu. Persembahannya diserahkan kepada gereja. Silakan diberikan persembahannya di atas sebagai persembahan suruh taruh di situ. Oke, baru masuk kepada ucapan terima kasih dan permohonan doa restu kepada orang tua. Silakan dari para anak duluan. Ya, lagunya diputarkan. Jumpai mamanya.
Gereja Kristen Perjanjian Baru, keluarga Inde di Kota Pinang. Oke guys, sekian dan terima kasih saya ucapkan bagi teman-teman dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat, dimudahkan rezekinya dan diberkati keluarganya. Bagi yang teman-teman yang baru menemukan channel kita ini, yuk mari dukungannya dengan cara like, comment, subscribe. Sekian dan terima kasih dari Rindu Cahaya Roma PA.